beradab, berilmu, dan berdakwah merupakan 3 filosofis yang mengantarkan karakter insan yang berakhlak mulia, berwawasan, dan bermanfaat untuk membangun bangsa Indonesia. INAIFAS, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ashabi? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah terjemah lisan, di mana mata kuliah ini kita pada pertemuan yang ketiga, yaitu dengan materi macam-macam terjemah. Namun sebelumnya mari kita semuanya berdoa, karena doa ini adalah salah satu yang menjadi pintu kesuksesan kita di dalam belajar maupun aktivitas apapun. Mari kita berdoa semoga kita mendapat ilmu yang manfaat dan belajar ini benar-benar membawa kita menjadi orang-orang yang sangat mumpuni dalam bahasa Arab ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah ya. Baik para sahabat mahasiswa sekalian, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang macam-macam terjemah. Tujuan dari mata kuliah ini supaya mahasiswa bisa punya wawasan tentang beberapa macam terjemah yang bisa dipakai untuk menerjemahkan. Tujuannya apa? Supaya kita di dalam menerjemahkan itu punya metode yang banyak sehingga bisa dikolaborasi, dicampur. Dengan dicampur itu kita nanti menghasilkan terjemah yang sangat maksimal. Artinya maksimal itu terjemah yang benar-benar membuat orang yang mendengarkan memahami apa yang sedang kita terjemahkan. Karena kita tahu sangat sering, apalagi di pesantren itu sering ada tamu dari luar dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga butuh untuk diterjemah oleh kita. Kalau kita minim dalam model atau metode terjemah, kita akan kesulitan di dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang macam-macam terjemah. Terjemah secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu terjemah yang berpihak pada bahasa sumber. Ada terjemah yang berpihak pada bahasa sasaran. Nah, 2 terjemah ini mempunyai macam-macam mempunyai nama. Nah, untuk macam-macam terjemah yang berpihak pada bahasa sumber, artinya dalam bahasa Arab, itu ada 3. 1 itu ada terjemah harfiah, 2 terjemah setia, 3 terjemah semantik. 3-tiganya ini terjemah yang orientasinya kepada bahasa Arab. Maksudnya apa? Maksudnya terjemah ini nanti akan condong sekali kepada bahasa Arabnya daripada bahasa Indonesia. Terasa kaku biasanya kalau didengarkan. Ini terjemah. Namun kadang-kadang terjemah semacam ini nanti kita butuhkan untuk menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat apa yang dinamakan terjemah harfiah. Nah, terjemah harfiah ini adalah terjemah yang berpijak kepada bahasa rujukan atau makna yang sama dengan kata yang ada dalam bahasa Arab. Artinya setiap kata yang ada dalam bahasa Arab itu semuanya diterjemah dengan bahasa Indonesia.
Sehingga terjemah ini tidak menghiraukan susunannya itu bagaimana, terus yang harus dipenuhi dalam bahasa Indonesia juga bagaimana, tidak begitu dihiraukan. Yang penting semua makna yang terkandung di dalam bahasa Arab semuanya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namanya itu harfiah, atau dalam kata lain namanya adalah terjemah per kata. Terjemah per kata namanya. Kemudian seterusnya ada terjemah setia. Nah, terjemah setia ini termasuk kategori terjemah yang berorientasi kepada bahasa sumber atau bahasa Arab. Tapi kalau dilihat dari definisinya, terjemah ini lebih ringan atau lebih rendah daripada terjemah yang harfiah tadi. Kalau harfiah itu sangat mengambil secara utuh dalam bahasa Arabnya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sampai susunannya juga sama. Tapi kalau terjemah setia ini terjemah yang agak tidak begitu mengikuti dalam bahasa Arabnya, sehingga persentasenya lebih rendah daripada terjemah harfiah. Ini terjemah setia. Kemudian setelah itu ada terjemah idiomatis. Terjemah semantis. Terjemah ini harus mempertahankan gaya bahasa sumber sedapat mungkin. Artinya hampir sama dengan yang terjemah bebas tadi, cuma lebih baik lagi. Jadi kalau diurut, level 1 yang agak kaku itu terjemah harfiah, kemudian terjemah setia, kemudian terjemah semantik yang nomor 3. Ini sama-sama berorientasi kepada bahasa sumber, tapi lebih mendingan daripada yang terjemah yang setia, yaitu terjemah semantis. Kemudian kalau kita lihat pembagian yang kedua, yaitu terjemah yang berorientasi kepada bahasa sasaran. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Maka terjemahan ini dibagi oleh para pakar terjemah menjadi 3 terjemah bebas, ada terjemah idiomatis, ada terjemah komunikatif. Nah, ketiga-tiganya ini lebih memperhatikan bahasa Indonesia. Kalau kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemah ini akan lebih condong ke dalam bahasa Indonesianya. Meskipun pamannya dibalik, kita terjemah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, maka bahasa ini akan lebih condong kepada bahasa Arabnya, artinya bahasa sasarannya. Apa yang dinamakan terjemah bebas? Terjemah bebas adalah terjemah yang sangat berpihak kepada bahasa sasaran. Hampir 100% itu menggunakan bahasa Indonesianya. Sehingga banyak yang di dalam bahasa Arab itu seringkali tidak diurutkan oleh bahasa ini, sesuai dengan namanya, yaitu terjemah bebas. Tidak ada yang hampir semua tatanan yang ada dalam bahasa Arab itu semuanya tidak dihiraukan, bahkan tidak diambil oleh terjemah ini. Karena misi dari terjemah ini yang penting orang yang mendengarkan itu bisa memahami, bahkan bisa punya kepahaman yang utuh kepada terjemah yang disampaikan oleh penerjemah ketika menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, terjemah yang berorientasi kepada bahasa sasaran, namanya terjemah dinamik atau terjemah idiomatis. Nah, terjemah ini didefinisikan oleh pakar terjemah, yaitu terjemah yang berpihak kepada bahasa sasaran, berusaha menciptakan kembali susunan yang ada dalam bahasa Arab. Setelah kita mendengar pidato atau bacaan atau yang lain di dalam bahasa Arab, itu diolah kembali sehingga menjadi susunan yang sangat enak dibaca ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka kalau dilihat dari terjemah idiomatis dengan terjemah yang atasnya, yang sebelumnya yaitu terjemah bebas, itu lebih bagus terjemah idiomatis, lebih bagus sedikit daripada terjemah bebas. Kemudian ada terjemah yang terakhir, ada terjemah komunikatif. Ini terjemah komunikatif ini terjemah yang mengubah menjadi struktur yang tidak hanya berterima dalam bahasa sasaran, tapi memang betul-betul sudah dijadikan seperti bahasa Indonesia, sehingga efeknya atau hasilnya terjemah ini membuat orang yang mendengarkan itu sebagaimana dia paham bahasa Arab dan utuh itu. Setelah dia mendengarkan terjemahnya orang
orang menerjemahkan pidato bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dia itu pahamnya 100% seperti halnya orang Arab sendiri yang memahaminya. Ini namanya terjemah komunikatif. Nah, ini yang paling bagus. Tapi ketika kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita membutuhkan ke-6 terjemah itu. Karena kadang-kadang kita membutuhkan harus terjemah harfiah. Seperti kita mempunyai ada di dalam bahasa Arabnya ada yang kata-kata yang harus diterjemahkan pakai harfiah. Juga kadang-kadang kita harus menggunakan terjemah yang bebas. Ketika ada istilah yang memang harus diterjemahkan, diterangkan secara meluas. Juga kadang-kadang menggunakan terjemah yang idiomatis dan seterusnya. Sehingga kita perlu memahami terjemah ini supaya kita dalam menerjemahkan dari bahasa sumber dalam bahasa Indonesia ini menjadi maksimal. Nah, sekarang coba kita lihat komparasi umpamanya. Dari 3 terjemah yang ada di atas, ada yang terjemah harfiah, ada terjemah yang setia, ada terjemah yang nomor 3 tadi. Itu kalau dikomparasi terjemah yang berdasarkan bahasa sumber, kira-kira apa hasilnya? Mungkin ada yang bisa dari sahabat. Coba apa komparasinya? Itu dari bahasa. Yang lain mungkin ada dari terjemah bahasa sumber yang kalau kita komparasi dari 3-3-nya ada beberapa perbedaan. Setelah kita komparasi, apa hasilnya setelah? Mungkin ada yang ketemu lagi komparasinya, ya? Nah, ya itu yaitu yang dari terjemah yang berorientasi kepada bahasa sasaran. Mungkin masih ada lagi setelah jenengan komparasi antara beberapa macam terjemah itu, ada beberapa terjemah yang bisa diterangkan. Ya, coba Mas ya. Terjemah semantik lebih mengarah pada gaya bahasa sumber yang terus dipertahankan dalam terjemah sehingga hasilnya juga masih terasa kaku. Ya, itu hasil komparasi dari beberapa terjemah. Memang ada beberapa perbedaan dari beberapa terjemah yang didefinisikan oleh para ulama atau pakar terjemah. Coba kita praktekkan. Nanti saya akan pidato sedikit tentang bahasa Arab, kemudian nanti diterjemah dengan model terjemah yang kalian ketahui. Saya berpidato umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Awaddu an atahaddas an ahamiyatil maharatil lughawiyah fi tadrisil lughatil arabiyyah wa ta'allumiha. Coba ini diterjemah, siapa yang bisa menerjemah? Ya, pakai terjemah apa ini? Bebas. Bagaimana terjemah bebas? Izinkanlah saya dalam kesempatan kali ini ingin membicarakan sejumlah pentingnya beberapa keterampilan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab dan mempelajarinya. Nah, ya, itu memang terjemah bebas, sehingga kelihatan sekali terjemah bebas itu membuat yang diterjemah lebih panjang daripada bahasa Arabnya. Coba sekali lagi. Awaddu an atahaddas an ahamiyatil maharatil lughawiyah fi tadrisil lughatil arabiyyah wa ta'allumiyah. Tarjim. Ya, coba. Dengan menggunakan terjemah komunikatif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya beberapa keterampilan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab dan mempelajarinya. Nah, ini terjemah komunikatif. Maka di dalam terjemah komunikatif sangat enak sekali didengar. Sehingga ditambah-tambah kata-kata yang begitu serasi dengan isinya, itu diperbolehkan dalam terjemah, dan itu masuk kategori terjemah komunikatif. Itulah pentingnya kita belajar terjemah dari beberapa model terjemah yang ada di dalam ilmu terjemah. Oleh sebab itu, nanti kalian ketika di rumah masing-masing dicoba sendiri atau diperhatikan sendiri bagaimana cara menggunakan terjemah dengan menggunakan terjemah setia, terjemah komunikatif, atau terjemah yang lain ketika mendengarkan
atau ketika kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan ini membawa kemanfaatan kepada kita semuanya, dan mari pertemuan ini kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Semoga pertemuan ini benar-benar membawa kita menjadi lebih mahir dan lebih mumpuni di dalam dunia terjemah. Mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.